Nah, terus dari sini itu ada namanya Herme. Ini Hermenya laki-laki nih, Pak. Waduh, kalau Hermenya itu soalnya Birkin Kelly gitu kan. Yang pasti ruangan harus benar tuh. Akustik ruangan. Akustik ruangan, karena kalau nggak bener ntar hasilnya juga jadi sulit. Ya. Iya, saya tergoda aja buat men-setup Mastering mastering studio yang benar-benar apa yang sesuai saya idamkan lah. Halo netizen, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Masih di konten grebek, tapi ini beda. Karena kemarin sempat belum di-spill, saya nggak tahu, kayaknya Pak Setiadi masih ngumpetin tempat ini. Saya pikir ruangan berangkas, makanya waktu itu saya nggak buka. Dan ternyata ruangannya adalah Mastering Studio. Thank you Pak Setiadi. Sama-sama. Waduh, ini kemarin sampai kelupaan Pak. Kita sudah bongkaran luar, baru tahu, ternyata masih ada ruang berangkas dan jauh lebih mahal ini mungkin gitu ya, barang-barangnya secara prosesor gitu ya. Pak, di-spill dikit dong Pak tentang Mastering Studio. Why you need to build the studio, khususnya mastering ini? Iya, saya tergoda aja buat men-setup mastering studio yang benar-benar apa yang sesuai saya idamkan lah. Apa yang diidamkan? Iya, seperti ini kan di MC itu kita dari dulu pengen pasang gitu kan, yang si Herme ini, tapi belum kesampaian gitu loh. Kita belum ada ruangannya, terus mejanya juga belum ada gitu loh. Tapi begitu kita ada studio baru, ruangan ini jadi otomatis nggak kepake. Akhirnya kita pasangin alat mastering gitu loh. Oke, Pak, memang dari awal planning mau by prosesor outboard kayak ini satu-satu atau memang enggak. Kan biasanya ada mastering pakai mixer juga gitu kan, mastering yang di mix lagi misalnya gitu, atau biasanya gimana kalau mastering? Biasanya sih emang cuman 2 channel doang sih yang diproses sih. 2 channel doang? 2 channel aja yang diproses. Cuman bedanya apa Pak? Kenapa harus ada mastering konsolnya ada beberapa atau memang ini aja? Enggak, cuman ini doang. Jadi masuk 2, keluar 2, pokoknya gitu doang? Betul. Betul. Nah, kalau kita bicara routing Pak, masuknya dari mana dulu sebetulnya dari sebuah proses mastering? Jadi kalau di sistem ini, ibaratnya nih jantungnya adalah ini nih, si DMC mastering konsolnya, dual mastering console. Ini jantungnya, semua prosesor itu processingnya dilewatin ke dia ini. Jadi kita bisa atur inputnya, kita bisa pakai beberapa DA converter, kita bisa input mau dari mana, terus source-nya juga kita bisa pilih, speaker monitornya yang kita mau pakai apa. Kita mau send kemana outputnya. Betul, gitu ya? mau outputin kemana. Terus ada buat mute, dim, mono, buat balikin left and right. Toolnya banyak sekali. Buat nyamain level, buat compare hasil masteringan gitu. Ya. Nah Pak, sebelumnya itu dulu Pak. Inputnya dari sini itu langsung dari hasil karya mixing. Betul. Dari multitrack menjadi 2 channel. Stereo itu betul. ada di server gitu ya? Enggak, kita masih pakai flash disk aja sih biasa. Flash disk aja, lalu masuk lewat sini gitu ya? Kita masukin ke komputer ini. Terus kami pakai software Wavelab buat mastering. Softwarenya Wavelab? Iya, software Wavelab buat mastering dari Steinberg juga. Kita pakai ADDA-nya itu Lynx Hilo. Kaos yang dipakai Link. Oh iya betul. Jadi ini ADDA ya. ADDA-nya Analog to Digital Converter. Iya betul. Jadi ibaratnya kan data udah di dalam musiknya yang stereo tadi kan. Dilewatin ke alat ini semua, direkam balik ke dia lagi. Dilewatin ke alat ini semua itu? Di playback, dilewatin ke alat ini semua dan direkam balik lagi ke dia. Intinya seperti itu. Ini semua itu hanya melalui mastering konsol atau ke ini semuanya juga ini Pak? Mastering limiternya ke... Jadi satu-satu saya coba jelasin ya. Ini yang mastering konsolnya, ini buat pengaturan input, output, buat gain speaker segala macam. Itu adanya di sini. Mixer lah pokoknya ini ya? Betul, mixernya tapi dengan high quality karena dia pakai sistem SPL 120 DC Volt Audio Rail. Nah terus dari sini itu ada namanya Herme. Ini Hermenya laki-laki nih Pak. Waduh, kalau Hermenya itu soalnya Birkin Kelly gitu kan. Nah ini Herme ini fungsinya untuk routing
semua alat mastering ini. Oke. Jadi kalau boleh kita sebut ini adalah EQ equalizer semua. Semua equalizer, Betul. optional, kita pilih mau pakai yang mana. Betul. Oke. Di sini ada kompresor, 3 jenis kompresor juga. Di sini kompresor, kita juga optional, pilih yang mana. Betul. Gitu ya. Oke. Dan di sini adalah limiternya. I see. Jadi basically sih EQ, kompresor, limiter. Oke. Dan ini toolsnya si Herme ini, toolsnya ini buat ngerouting. Misalnya, oh kadang-kadang saya mau EQ dulu, ada yang saya mau kompresor dulu. Jadi kayak patching ya sebetulnya? Betul, kayak patching, Oke. betul. Untuk 8 hardware. Patchingnya sudah digital atau analog Pak ini Pak? Patchingnya masih analog. Analog Dan kita ya? manual. Kita bisa pindahin kemana ya. Dan betul. buttonnya ini kan, aduh kayak Betul. seneng saya itu broadcast quality gitu kan gampang gitu. Iya. Touchable dan gede gitu. Betul. Dan dia emang udah bikinin serinya gitu loh buat Ya. mastering ini. Terus di atas ada Gemini. Oke. Gemini itu kalau kita kadang-kadang perlu memprocessing mid atau side-nya, Ya. kita bisa lewatin ke sini prosesornya. Oke. Si Netison Gemini. itu Gemini, itu kalau di sini Gemini bacanya gitu ya. Jadi supaya nangkep gitu. Iya, Itu artinya adalah mastering prosesornya Betul, gitu ya. betul. Kurang lebih routingan simpelnya seperti itu. Ya. Routingan Jadi simple urutannya nih, tadi Ya. kita bicara seperti itu supaya kita ngerti apa sih yang dilakukan di mastering studio dan bagaimana routing urutan kerjanya. Nah pertanyaannya sekarang keluar kemana? Kenapa Pak harus ada 3 per speaker ini? Apa bedanya dan kenapa diperlukan di mastering studio? Main speakernya sih sebenarnya si Neumann ini. Neumann yang tidur ya, yang horizontal ya. KH310 ini 3-way Oke. plus subwoofer, kita taruh subwoofer di Oke, ada belakang. subwoofer di belakang. Jadi 4-way. Ya. Dan itu katanya sih penting banget buat mastering ada subwoofer. Jadi kan kita nggak ngira-ngira lagi buat low frekuensinya. Ya. Gitu. Oke, Kadang-kadang kan ada lagu yang hip hop tuh yang low-nya sampai Ya. rendah banget. Gitu, ya. Betul. Nah, kalau Auratune ini salah satu speaker legend. Dia kalau kita udah dengar enak ya kita harus dicek di speaker yang biasa banget tuh one Ya. way hasilnya seperti apa. Kalau di situ juga oke ya berarti Itu oke. drivernya pun juga sama, satu brand Pak, Auratone juga atau Iya, beda? Ini Auratune semua. Oke. Dan ini kebetulan model yang paling baru dia udah aktif. Kalau ya. zaman dulu pasif orang pakai ampli lagi. Kayaknya jadul ya bentuknya ya, tapi justru itu yang buat reference itu. Betul. Terus yang paling gede Pak, ini Pak apa Iya, Pak? kalau ini ada Antelope baru ngeluarin speaker, dia ada sistem baru tuh, jadi ada sistem apa ya, dibilang push pull apa tuh. Jadi di belakang driver ini ada driver lagi di dalamnya. Oke, push pull, Ada- jadi tarik ini ya. Ada drivernya, jadi oh bukan push pull. Pokoknya dia ada 2 driver di belakangnya gitu. Ya, Mm-mm. jadi depan belakang gitu Depan ya. belakang. Tapi ngadepnya ke depan semua, bukan ke Enggak belakang ngadepnya ke kayak depan bikin semua. kardioid gitu enggak ya? Enggak Oh, ngadepnya ke oke, depan oke. semua kebetulan. Nah, fungsi masing-masing buat apa itu Pak? Kalau yang ini untuk yang gede ini tadi buat Oh, apa? kita karena kita jualan ini, jadi kita emang buat opsional buat orang kalau mau denger. Oke. Si Antelope. Jadi kita buat tinggal- pilihan aja gitu ya. Buat pilihan aja, Kalau gua betul. denger di Neumann kayak gini, gua Betul. denger di Antelope kayak begini, Betul, kira-kira betul, gitu ya. betul. Kalau nggak jualan seperti saya sih 2 ini aja udah cukup, 2 Sudah speaker cukup si ya. Jadi Neumann sama Auratune. Netisound ini bukan sesuatu yang wajib harus gitu ya. Jadi di mastering yang penting tetap ada, ini udah 4-way tadi ya. Jadi 3-way top speaker dan 1 subwoofer. Ya, Itu betul. totalnya 4-way. Karena Betul. supaya kita bisa fullness-nya dari sebuah karya itu kita Ya, bisa rasa. Jadi betul. low-nya seperti apa dan sampai high-nya seperti Tuh, apa. semua frekuensinya lengkap. Ya. Mm-mm. Pak Setiadi, closing statement untuk Netisound se-Indonesia Raya yang kepingin punya mastering studio setelah mereka punya mixing studio, lalu punya dream pengen mastering gitu, apa yang harus dilakukan Pak? Kebanyakan kan problemnya yang apa tuh, loudness ya, kebanyakan sih. Zaman Loudness dulu aku problem. nggak tahu tuh sekarang masih ada problem nggak loudness. Memang kalau hardware kan loudnessnya bisa lebih gitu lagi daripada software gitu loh. Ya. Cuman terakhir kita ada soundcard Neumann Oke. yang MT48, dia itu bisa dijadikan mastering soundcard. Oke. Nah, soundcardnya itu kebetulan bisa dijedotin istilahnya. Jadi walaupun kita mastering pakai software, kita bisa seolah-olah dilewatin ke situ, direkam balik lagi, tapi di push. Jadi masih dapat kayak hardware gitu loh Oke. dengan soundcard itu.
Jadi ada juga ya mastering yang basicnya based on software pun juga bisa gitu ya. Bisa, betul. Bisa. Dan kualitasnya juga sebetulnya cukup oke gitu. Cukup ya? oke, betul. Oke. Jadi ada pilihan ya, netizennya bisa pakai hardware atau juga bisa pakai fully software. Betul gitu ya. sekali. Oke. Closing statement dari seorang Setiadi Chandra mengenai setup studio buat teman-teman netizen yang mungkin kepengen bikin mixing studio, studio latihan atau bahkan sampai ke mastering. Silakan Pak Setiadi. Iya, yang pasti ruangan harus benar tuh. Akustik ruangan. Akustik ruangan, karena kalau nggak benar ntar hasilnya juga jadi sulit diiniin. Nah, kebetulan ruangan kita yang ini tidak sebagus ruangan yang mixing. Karena ini kita bikinnya, ini kita bikinnya udah lebih lama, dan tapi untungnya kita pakai Neumann ini kita bisa calibrate. Jadi sehingga suara speakernya jadi benar tanpa saya harus bongkar ruangan. Oke. Jadi tetap memang ya dreamnya ada analog hardware secara mastering itu sekaligus juga buat display, buat demo room sehingga orang juga bisa lihat gitu Pak ya. Betul. Wow. Terima kasih Pak Setiadi buat waktunya dan kesempatannya yang selalu diberikan buat Promedia untuk kita podcast, kita belajar. Kiranya dari tempat ini kita bisa jadi wadah untuk kita memberikan pengajaran. Ya, nggak terlalu banyak, tetapi semoga bisa menjadi berkah buat industri Pro Audio di Indonesia. So, maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace! Promedia, we serve you better.